Di sekolah ada pelajarnya minum Nutrisari. Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama Kak Purwo Besari. Oke, di sini Kak Purwo mau tanya nih Sobat Belajar, siapa sih yang nggak kenal? Atau jangan-jangan nggak kenal nih emang nih? Yaitu dengan Pak Chairul Tanjung, atau yang lebih dikenal dengan Pak CT gitu kan, atau Siti gitu kan. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Chairul Tanjung gitu kan? Atau emang nggak kenal nih Sobat Belajar, tapi kakak rasa sih untuk banyak milenial atau bukan milenial deh, untuk generasi Z gitu kan, itu banyak banget sih emang yang nggak kenal sosok beliau. Tapi kakak yakin banget banyak yang tahu tentang perusahaannya atau bahkan kenal, tapi nggak tahu siapa sih pemiliknya gitu kan. Nah, kita akan lihat perusahaannya apa aja sih yang dimiliki oleh Pak Chairul Tanjung ini. Oh iya, ngomongin pengusaha, ya iya berarti dia pengusaha dan pemilik bisnis ya. Nah, tapi ini Sobat Belajar pasti nggak tahu nih, ternyata ini yang punyanya nih Pak Chairul Tanjung loh. Ini dia contohnya. Nah, ini dia perusahaannya nih Sobat Belajar. Ini adalah beberapa perusahaan yang pasti Sobat Belajar nggak asing banget kan. Contohnya adalah beberapa stasiun televisi. Jadi Sobat Belajar yang suka nonton TV di rumah gitu kan, yang ada ini nih nama-nama ini gitu kan, ada kanal berita ini tuh punya Pak Chairul Tanjung. Dan Sobat Belajar tahu nggak sih salah satu arena bermain Indo terbesar di Indonesia yang ada di Bandung tuh, sekarang ada di Cibubur, apa namanya? Nah, benar banget ya, Trans Studio, namanya juga Trans Studio ya, dari Transcorp ya. Nah, itu adalah punya Pak Chairul Tanjung juga loh, Sobat Belajar. Wah, keren banget ya, berarti hidupnya sejahtera berkecukupan. Wah, enak banget ya, berarti jadi Pak Chairul Tanjung ya, bisa memiliki berbagai macam ibaratnya kenikmatan hidup gitu kan. Tapi Sobat Belajar, tahu nggak sih ternyata Pak Chairul Tanjung itu nggak langsung tiba-tiba tuh ujuk-ujuk nih jadi orang kaya nih. Pak Chairul Tanjung tuh ada perjalanan hidupnya, dan ketika seumuran kita ya maksud seumuran kakak lah, dia juga hidupnya tuh nggak gampang banget dan nggak sekaya sekarang gitu. Nah, Pak Chairul Tanjung ini adalah pengusaha dan pendiri dari City Corp, atau City-nya itu diambil dari nama beliau yaitu Chairul Tanjung. Nah, apa saja sih fakta uniknya, dan kakak jelaskan nih tadi kisah hidupnya Pak Chairul Tanjung secara singkat ya. Pertama, Pak Chairul Tanjung meskipun seorang pengusaha, tapi latar belakang pendidikannya tuh dia bukannya bisnis, manajemen, atau ekonomi loh. Namun dia adalah, tahu nggak nih FKG apa? Kedokteran gigi. Jadi sebenarnya Pak Chairul Tanjung itu adalah dokter gigi. Tapi dia mungkin lebih menyukai dunia bisnis, sehingga dia berpindah haluan gitu kan, jadi pembisnis dan pengusaha terkenal di Indonesia. Dan Sobat Belajar, yang paling membanggakan juga adalah Pak Chairul Tanjung nih, meskipun dia sekarang jadi pebisnis, tapi bukan berarti sekolah kedokterannya ya terbengkalai gitu kan, tidak difokuskan. Beliau mendapatkan gelar mahasiswa teladan tingkat nasional. Kalau sekarang tuh disebut sebagai gelar mahasiswa berprestasi nasional, seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi meskipun pengusaha, tapi sekolahnya yang atau pendidikannya di bangku kuliah bidang kedokteran gigi enggak disia-siakan, tapi tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi nih, nah selain itu, tau gak sih ternyata latar belakang keluarganya pun bukan bisnis loh Sobat Belajar, tapi adalah wartawan nih. Bapak beliau atau orang tua beliau adalah seorang wartawan, khususnya bapaknya ya. Dan Pak Chairul Tanjung ini pernah tinggal di perkampungan kumuh di daerah Jakarta, yang gara-gara di zaman Orde Baru gitu kan, salah satu perusahaan atau tempat bapaknya bekerja tuh bangkrut Sobat Belajar. Jadi harus pindah ke perkampungan yang lebih kecil lagi, yang kumuh, dan rumah kecilnya itu dihuni oleh 8 orang. Bayangin, 2 ibu bapaknya dan 6 orang saudaranya, seperti itu. Wah, nih ada fakta lagi nih Sobat Belajar nih. Itu adalah Pak Chairul Tanjung ini adalah orang terkaya nomor 7 di Indonesia versi majalah Forbes gitu kan, dari luar negeri ya. Dan di urutan ke 568 di dunia ya. Total kekayaannya mau tahu nggak berapa? 54,6 triliun, bukan miliar ya, triliun. Nah, jadi 1 miliar itu 1000 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Jadi bisa bayangkan Sobat Belajar, ada berapa ribu miliar kekayaannya. Nah, banyak banget kan. Nah, itu dia biografi dari Pak Chairul Tanjung. Tapi pada kesempatan kali ini Kak Purwo bukan mau ngebahas tentang itu doang, tentang bagaimana sih kita menyusun teks biografi itu, dan bahasanya tuh kayak gimana sih kita harus membuat teks biografi. Itu yang akan Kak Purwo bahas. Oke Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.
Halo Sobat Belajar, senang sekali bisa bertemu dengan Sobat Belajar kembali nih. Nah tadi ini adalah, sudah tahu kan siapa beliau kan, jadi jangan ini lagi ya, jangan bingung lagi siapa nih Pak Hairul Tanjung, ya jawab aja. Yang punya stasiun televisi ini, yang punya taman bermain indoor terbesar di Indonesia ini, gitu kan, orang terkaya nomor 7 di dunia, gitu kan. Nah itu ya Sobat Belajar ya, kalau ditanya jadi jangan bingung lagi. Nah ada juga nih kutipan dari beliau untuk memotivasi Sobat Belajar yang memulai usahanya atau juga supaya kita menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hidup, yaitu seperti ini Kakak bacakan ya. Gunakanlah otak Anda agar bisa membantu orang banyak. Jika Anda bisa berguna bagi orang banyak, Anda akan sukses. Nah, seperti itu ya, itu ya. Jadi, gunakan otak kita untuk bisa bermanfaat. Seperti itu kurang lebih. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Purwo, oh iya sebelum itu Kak Purwo juga mau ngingetin juga nih tentang materi yang telah kita pelajari Sobat Belajar. Pada kesempatan lalu kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, fungsi, contoh, struktur, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kaidah nih. Materi terakhir mengenai teks biografi itu. Wah, senang sekali ya. Kita sudah secara komprehensif membahas mengenai teks biografi. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasan dari teks biografi itu. Tapi Kak Purwo punya pertanyaan nih Sobat Belajar. Bagaimana aturan penggunaan majas di teks biografi? Boleh nggak nih? Atau misalnya harus ada di tempat-tempat tertentu Kak, di bagian judul nggak boleh, di bagian ini nggak boleh, atau ya terserah sih Kak, namanya juga itu kan salah satu bagian dari kaidah bahasa. Gimana Sobat Belajar? Sebenarnya teks biografi ini sah-sah saja jika menggunakan majas, tapi jangan terlalu banyak dan harus diperhatikan konteksnya. Kalau misalnya contoh tadi ya, misalnya si anak singkong gitu kan, Hairul Tanjung si anak singkong gitu kan, tapi itu bukan maksudnya Hairul Tanjung dari Pak Hairul Tanjung ini lahir dari singkong kan, tapi itu julukannya gitu kan. Oh ngomong-ngomong si anak singkong, karena Sobat Belajar Pak Hairul Tanjung ini tuh tadi hidupnya tuh kurang susah dan seperti ibaratnya kalau orang pada zaman dulu kan pada tidak kondisi yang baik atau tidak sejahtera mengkonsumsi singkong seperti itu. Itulah kurang lebih alasannya. Nah, jadi boleh nggak nih jawabannya? Jawabannya kan tadi Kakak udah jawab bener sih. Jadi boleh saja, tapi kita harus memperhatikan tempat-tempatnya dan konteks-konteksnya di bagian mana saja. Nah, berbicara mengenai kaidah kebahasaan, apa saja sih kaidah kebahasaan yang ada di teks biografi itu sendiri? Yuk kita cari tahu. Ini dia, ada berapa nih Sobat Belajar? Ada 9 Sobat Belajar, ternyata kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan dalam membuat teks biografi itu Sobat Belajar. Yang pertama ada yang namanya istilah. Lalu kedua sinonim antonim, ketiga yaitu kalimat atau kata kerja, verba yaitu verba pasif dan juga verba mental gitu. Lalu yang keempat ada pronomina, konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke. Ada yang tahu nggak nih istilahnya? Atau ada yang belum tahu nggak nih istilah-istilah ini apa saja nih yang belum tahu nih? Oke Kak Purwo, artikan sedikit ya mungkinnya bagi yang belum tahu ya. Oke, kalau sinonim dan antonim tahu lah ya. Kalau verba itu kata kerja ya. Nah, kata kerja. Pronomina kata ganti ya. Kurang dikit. Konjungsi kata hubung. Preposisi kata depan. Nah, artikel ini adalah bagian dari kelas kata atau bagian dari kata. Contohnya misalnya si, sang. Nah, Hairul Tanjung si anak singkong gitu kan, si, sang gitu kan. Kan misal sang, misalnya sang pencipta kayak gitu kan. Si anak timur misalnya seperti itulah. Nah, istilah itu apa? Nanti akan kita bahas. Oke, tunggu dulu ya. Nah, kalimat simpleks dan kompleks apakah? Nanti akan Kak Purwo bahas. Itu dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah pertama ya Sobat Belajar, yaitu mengenai istilah. Lalu ada yang kedua sinonim dan antonim. Jadi bukan istilah sinonim dan antonim ya Sobat Belajar, bukan ya.
Oke, istilah itu maksudnya adalah kata-kata tertentu yang berhubungan dengan bidang keahlian tertentu. Jadi kata ini identik dengan bidang keahlian ini. Contoh misal, ada kata misalnya mudahnya ya, misalnya operasi misalnya. Pasti ini identik dengan rumah sakit atau bidang kedokteran ya, kedokteran. Nah, terus misalnya lalu yang kedua, misalnya istilah-istilah itu adalah kurikulum. Nah, ini identik dengan bidang pendidikan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah profit. Apa itu profit? Keuntungan ya. Nah, ini biasanya dengan bidang ekonomi atau bisnis ya. Nah, kenapa harus ada istilah Kak di penulisan teks biografi ya? Karena tadi tokoh-tokoh yang kita tulis gitu kan, cerita hidupnya itu kan pasti dia orang-orang yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu yang ada di dunia ini gitu. Misalnya contohnya Pak Hairul Tanjung tadi, beliau merupakan seorang pebisnis. Jadi istilah-istilah bisnis sih pasti akan sering ya. Misalnya profit tadi kan kekayaan 56,4 triliun gitu kan. Lalu orang terkaya nomor 7 di Indonesia gitu. Nah, untuk bidang pendidikan misalnya Najwa Shihab gitu kan, dia adalah salah satu beliau merupakan duta baca Indonesia Najwa Shihab, lalu juga yang berhubungan dengan bidang jurnalistik gitu kan. Beliau juga merupakan orang atau seorang jurnalis gitu kan. Jadi itu pasti berhubungan dengan Najwa Shihab gitu. Nah, contohnya nanti istilahnya itu reporter ya, reporter gitu kan, wartawan dan sebagainya gitu kan. Nah, itu pasti operasi kedokteran. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan kedokteran gitu kan, tokoh seorang dokter. Misalnya tadi jika Pak Hairul Tanjung menjadi seorang dokter gigi yang terkenal gitu kan, berarti akan berhubungan dengan gigi gitu kan, operasi contohnya misalnya dokter gigi Hairul Tanjung seperti itu. Jadi itu ya istilah ini jadi akan identik sekali kalau kita membuat teks biografi dan si tokohnya ini adalah seorang ahli tertentu seperti itu. Nah, untuk antonim dan sinonim sendiri ya pasti sobat belajar banyak yang sudah tahu ya sobat belajar apa itu. Tapi kita akan sedikit mengulasnya lagi. Kita akan mengulas kembali ya. Kalau sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama meskipun bentuknya berbeda atau bentuknya berbeda tapi memiliki makna yang sama. Contoh misalnya adalah makmur dan sejahtera. Makmur dan nah, misalnya makmur lalu sejahtera ya. Nah, lalu misalnya apalagi sahabat belajar? Misalnya adalah evaluasi. Nah, lalu evaluasi ini sama maknanya dengan ini bukan. Maknanya dengan penilaian ini ya. Nah, lalu juga ada misalnya kata apa lagi sobat belajar? Misalnya universitas ya, misalnya universitas. Lalu sama misalnya maknanya bisa juga dengan perguruan tinggi, kampus dan lain sebagainya ya. Meskipun punya kekhususan ya nih. Universitas dengan perguruan tinggi ini adalah kata khusus dan kata umum ya. Kata umumnya adalah perguruan tinggi. Universitas itu di bawahnya perguruan tinggi. Ini adalah perguruan tinggi yang terdiri dari beberapa rumpun ilmu. Lalu dibagi lagi misal institut itu adalah perguruan tinggi yang terdiri hanya satu rumpun ilmu. Misalnya Institut Pertanian Bogor, rumpun ilmu alam atau yang berhubungan dengan pertanian gitu. Lalu misalnya Institut Teknologi Bandung yang berhubungan dengan rumpun teknologi seperti itu. Nah, tapi ini kurang lebih sama seperti itu. Jadi makmur, sejahtera, evaluasi penilaian. Terus misalnya pandai, pintar gitu kan kata sifat ya. Pandai, pintar, kikir, pelit gitu kan. Pokoknya banyak lah ya sobat belajar. Itu bisa dicari sendiri seperti itu. Nah, lalu untuk antonim ya kebalikannya. Jadi kata yang memiliki makna yang berlawanan seperti itu. Misalnya adalah
Baik, jahat gitu kan. Baik, lalu jahat gitu. Nah, lalu apalagi sobat belajar misalnya tinggi, pendek gitu kan. Memberi, menerima gitu. Memberi, menerima. Nah, itu ya, seperti itu ya contohnya sobat belajar. Jadi kakak rasa sobat belajar sudah paham banget dengan antonim dan sinonim. Yuk kita ke kaidah yang kedua itu. Apa itu sobat belajar nih dia? Nah, kaidah yang kedua adalah mengenai verba dan nomina. Apa itu verba? Verba itulah kata kerja ya sobat belajar ya. Ini itu adalah kata kerja. Nah, kata kerjanya sobat belajar ini akan identik sekali dengan kata kerja mental dan kegiatan atau aktivitas. Contohnya apa nih Kak? Mental yang berhubungan dengan psikis atau pemikiran dan tidak bisa dibuktikan atau dilihat langsung secara fisik. Contoh, misalnya menilai. Nah, bagaimana bentuk menilai? Bandingkan dengan kata misalnya memukul. Lalu misalnya berlari. Nah, sobat belajar, kalau Kapurwo menilai, misalnya Kapurwo sedang menilai perilaku seseorang. Kapurwo kan bisa berdiri saja, ini sedang menilai, atau menuliskan nilai. Nah, jadi banyak sekali bentuk yang bisa dilakukan oleh, atau tidak perlu menggunakan aktivitas fisik. Namun kalau misalnya kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas, contohnya memukul, berlari, ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan harus dilakukan. Kegiatan fisik bisa dilihat oleh Pak Chandra. Contoh, atau bisa dirasakan ya, berlari pasti akan berlari, kegiatan berlari, memukul gitu kan, itu pasti akan terlihat gerakannya. Lalu selain menilai, ada contohnya berpikir, misalnya berpikir. Nah, berpikir bagaimana nih sobat belajar? Berpikir, Kapur sedang berpikir sekarang. Sobat belajar sedang berpikir. Apakah bisa terlihat bagaimana proses berpikir itu atau bentuk berpikir gitu kan? Bentuk berpikir tidak bisa kan? Nah, lalu juga ada misalnya yang lain adalah menginspirasi. Nah, ya kan pasti tokohnya menginspirasi ya, menginspirasi. Memotivasi. Nah, ini bentuknya kayak bagaimana nih? Ini bentuknya tidak terlihat ya. Memotivasi, menginspirasi, memotivasi seperti itu. Tapi kalau misalnya bandingkan dengan kata misalnya melompat. Pasti terlihat ya sobat belajar melompatnya. Lalu misalnya menggaruk. Pasti terlihat seperti apa bentuk kegiatan menggaruknya. Nah, seperti itu bedanya kata kerja yang bentuknya mental dengan aktivitas. Dan ini akan sobat belajar sering temui di kaidah kebahasaan dari teks biografi. Nah, lalu selain itu sobat belajar juga pasti akan bertemu dengan kata kerja yang bersifat pasif gitu kan. Supaya tidak selalu bentuknya kalimat aktif. Jadi sobat belajar bentuk kalimatnya itu misalnya prestasi yang diraih oleh Pak Hairil Tanjung. Nah, diraih itu adalah bentuk pasif dari meraih. Jadi supaya ada variasi kalimat. Lalu yang kedua adalah nomina. Nomina adalah kata benda. Nah, ini adalah pasti yang selalu muncul gitu kan, karena pasti berhubungan, contohnya adalah kampus, lalu juga percetakan, itu kan kata benda ya. Lalu juga ada misalnya toko, itu tempat ya maksudnya. Lalu juga ada buku, gigi dan lain sebagainya, itu juga kekayaan, itu juga termasuk kata benda ya. Oke, yang ketiga adalah mengenai pronominal, konjungsi, dan preposisi. Nah, tadi sudah tahu ya kurang lebih artinya apa ya. Pronomina adalah kata ganti. Nah, kata gantinya sobat belajar itu biasanya kata ganti orang ketiga tunggal gitu. Orang ketiga tunggal. Contoh, misalnya dia, ia, beliau, atau nama. Misalnya Khairul Tanjung ya. Nah, ini juga bisa, atau singkatan juga boleh, CT. Nah, biasanya ini, atau yang dipakainya ini. Jadi bukan menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Aku kan bukan sobat belajar yang sedang ditulis cerita kehidupannya. Kalau misalnya menulis sendiri itu namanya autobiografi ya.
Konjungsi. Nah, konjungsi ini kata hubung ya. Nah, kata hubung yang dipakai sobat belajar, kata hubung yang dipakai ini identik sekali dengan kata hubung kronologis gitu kan. Misalnya mulanya, lalu awalnya, akhirnya gitu kan, kemudian gitu. Itulah contoh dari konjungsi kronologis ya. Kenapa? Karena untuk menjelaskan atau menarasikan rangkaian kehidupan dari si tokoh yang diceritakan seperti itu. Jadi awalnya sampai hingga akhirnya ya. Nah, preposisi kata depan. Nah, sobat belajar di bagian preposisi atau kata depan, sobat belajar harus lebih memerhatikan bagaimana cara penulisannya. Contoh, misalnya ada preposisi di, ada ke, dari, daripada, ini juga termasuk preposisi ya. Nah, ini juga sobat belajar perhatikan nih, dan ini kan selalu ada gitu kan di penulisan teks biografi. Nah, sobat belajar kalau misalnya preposisi di sama ke, kalau misalnya bukan imbuhan, penulisannya dipisah. Khususnya untuk penulisan tempat gitu kan, preposisi dan juga kata tempat. Jadi contohnya di Jakarta dipisah, ke Jakarta dipisah. Tapi kalau misalnya di-nya untuk atau berfungsinya sebagai imbuhan, prefix di awal dan ke-nya juga sebagai prefix di awal, maka digabung. Contohnya disiapkan, diraih. Nah, disiapkan. Lalu ini tidak sama, tidak boleh dengan di Jakarta ya. Nah, ini tidak boleh digabung ini karena ini preposisi, ini ke tempatnya, dan ini diberikan spasi. Nah, kalau ini digabung seperti itu. Sama juga misalnya ketergantungan. Jadi bukan ke spasi tergantungan. Jadi digabung ketergantungan. Nah, lalu untuk preposisi dari dan daripada. Nah, ini biasanya sobat belajar nih, kalau misalnya dari untuk menunjukkan sesuatu asal atau misalnya bahan terbuatnya atau misalnya pembuat asal-usul dari bahan tersebut. Kalau misal daripada, ini biasanya untuk perbandingan. Contoh, misalnya saya berasal dari, jangan saya deh, kan tidak. Misalnya beliau ya. Beliau berasal dari, misalnya dari Jakarta. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua, daripada nih, misalnya beliau lebih, ini untuk preposisi daripada ini digunakan untuk menunjukkan adanya perbandingan. Beliau lebih kaya daripada Dipsi, misalnya ya, Dipsi. Nah, beliau lebih kaya daripada Dipsi, seperti itu. Jadi jangan salah lagi menggunakan preposisi dari dan preposisi daripada, karena dua-duanya memiliki fungsi yang berbeda. Oke, ini dia ada ini ya sobat belajar, ada pertanyaan dulu. Coba sobat belajar jawab ya. Sebuah teks biografi dikatakan faktual jika berdasarkan apa? A. Pengalaman penulis, keinginan penulis menuangkan ide, atau C. Pengalaman hidup seseorang yang diceritakan dalam tokoh biografi atau keutuhan teks bacaan. Nah, yang mana nih sobat belajar? Jawabannya. Yang pasti bukan yang bukan pengalaman penulis ya, karena berdasarkan tokoh. Keinginan penulis bukan. Yang mana? Keutuhan teks bukan ya, tapi jawabannya adalah pengalaman hidup seseorang. Nah, jadi itulah salah satu ciri dari teks biografi itu sendiri. Oke, sobat belajar. Nah, masih ada nih sobat belajar, tunggu dulu. Nah, yang terakhir adalah artikel, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu artikel? Nah, oh iya, sobat belajar tadi kan Kak Puro kasih tahu ya, memberitahu gitu kan kalau misalnya artikel ini dipakai untuk menggambarkan sosok tokoh dan dipakai untuk penggunaan di suatu kalimat gitu kan. Nah, contohnya tadi misalnya Khairul Tanjung si anak singkong, misalnya si anak singkong gitu kan, si anak singkong. Nah, contohnya seperti itu. Nah,
Contoh lain dari artikel adalah bisa si, juga bisa, bisa si, bisa sang gitu kan. Sang pujangga. Nah, ini contoh dari penggunaannya. Seperti itu. Nah, untuk kalimat simpleks dan kalimat kompleks, sobat belajar, ini berhubungan dengan kalimat majemuk dan kalimat tidak majemuk. Oke, kalimat simpleks adalah kalimat yang predikatnya hanya satu. Kalau misalnya kalimat kompleks, biasanya predikatnya lebih dari satu, dua atau lebih. Dan biasa disebut sebagai kalimat majemuk. Seperti itu. Nah, predikat itu adalah kata kerja gitu kan yang berfungsi menerangkan apa yang dilakukan oleh si subjek. Nah, itu ya, predikat itu seperti itu. Contoh misalnya, beliau pergi ke kota, misalnya beliau pergi ke kota ya, misalnya beliau pergi ke kota, itu kalimat simpleks gitu kan, perginya predikat gitu kan. Kalau kalimat kompleks, beliau pergi ke kota untuk menjadi, misalnya menjadi pengusaha. Beliau pergi ke kota untuk menjadi pengusaha dan, misalnya seperti itu, dan ia di sini ganti pronominanya gitu kan supaya tidak ada pengulangan, dan ia berpeluang sukses misalnya. Nah, contoh ini adalah dua verba atau dua kata kerja adalah dipisahkan oleh dan, si konjungsi intra kalimat. Jadi ini adalah klausa pertama. Lalu klausa kedua berpeluang kata kerjanya. Jadi bukan menjadi ya sobat belajar, tapi ini adalah kata keterangan nih. Ke kota ini kan keterangan tempatnya ya. Ini juga keterangan. Keterangan untuk menjadi pengusaha itu juga termasuk keterangan. Jadi seperti itu sobat belajar. Nah, itu ya sudah paham ya sobat belajar perbedaan dari artikel kalimat simpleks dan kalimat kompleks, dan itu dia semua kaidah kebahasan yang ada di teks biografi. Itu dia sobat belajar. Oke sobat belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!